Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdini lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan, kita bacakan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan bersama-sama salawatnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama-sama, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup dasar 1D1 Ma'rifatullah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam hakikat ketuhanan diri kepada Allah, bagaimana bisa sebuah nama berbunyikan nama Tuhan tetapi tidak mengenal siapa yang punya nama? Satu. Yang kedua, hakikat Islam itu adalah Al-Malikul Haqqul Mubin Ashhadikul Wa'dal Amin. Artinya hakikat Al-Malikul Haqqul Mubin, Al-Haqqul Mubin, Al-Haq diri, Mubin nyata. Nyatakanlah senyata-nyatanya sebuah diri. Wasadikul Wa'dal Amin, dengan yakin dan percaya kalau diri itu adalah diriku, kata Allah. As-sadiqul wa'dal amin, itu dinamakan syahadatullah. Berarti ada wujud Tuhan dan ada wujud diri. Nah, inilah yang diturunkan menjadi syahadat tauhid, tauhidin. Ya, itu tadi syahadatullah. Ini namanya syahadat tauhidin. Kenapa tauhidin? Syahadat Islam, yaitu menyatakan keumatan diri pada kodrat Muhammad dan menyatakan kodrat Allah, kodrat Tuhan pada nama Allah. Inilah baru ada nama umat, ada Tuhan. Inilah yang dinamakan alam Baitullah. Yang Baitullah itu dua, ada kodrat umat, ada kodrat Tuhan. Itu yang Baitullah. Baitullah itu namanya batin Allah. Ya, batin Allah itu ada dua, satu berwujud kepada sifat Tuhan, satu berwujud kepada sifat umat. Inilah yang harus kita cari untuk dipertemukan di alam rahasia, namanya alam pandang, ain, itu solat. Kalau tidak tahu bagaimana, man arafa nafsahu, katanya, wa qad araha rabbahu. Barang yang siapa mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Nah, gitu. Jadi dengan kita belajar mengenal mana diri yang kenal dengan Allah, itu yang dikatakan ma'rifatullah.
Awaludin marifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bukan kita mencari Allah terus kita kenalan dengan Allah. Kita ini mencari kodrat diri yang kenal dengan Allah. Itulah yang akan disaksikan. Aku bersaksi. Nah itu sakti tadi. Ya. Nah gitu. Jadi dengan adanya kita telah mengenal dua kodrat di dalam satu wujud. Sebagaimana Allah katakan di Qudsinya, aku adalah aku ingin menjadi Tuhan maka aku jadikanlah umat. Aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Allah ditajalikan kajinya, enggak perlu cari Tuhan, enggak perlu cari umat, satu tali kajian tauhid, ketemulah mana yang dia tunjuk jadi Tuhan, mana yang dia tunjuk jadi umat. Yang dia tunjuk jadi Tuhan bernama Allah, yang dia tunjuk jadi umat bernama hamba. Karena berasal dari dirinya yang sama. Itulah yang dikatakan berasal dari alif. Alif adalah artinya satu, ahad. Ahad itu di dalam yang satu ada tiga. Kalau yang satu tidak tiga adalah wahid. Nah, kalau satu yang banyak, apa yang banyak? Batin, zat, nur. Nah gitu ya. Berwasiat Allah kepada batin nyawa bagi kita. Berwasiat Allah kepada rohani kepada zat rohanina bagi kita. Berwasiat Allah kepada nur jasad bagi kita. Nah, inilah diri hakikat yang ada di dalam diri. Karena diri itu banyak. Ada diri yang berdiri, ada diri yang didirikan, dan ada diri yang sebenar-benar diri. Jadi enggak bisa asal masuk aja kita ibadah sholat, enggak bisa begitu jemaah. Melengkapi syarat ayat dan rakaat itu amaliyah, bukan ibadah. Ibadah itu melengkapi syarat umat dan Tuhan. Ya, dalam satu takbir terjadilah pertemuan dua kodrat, satu wujud Tuhan yang disembah, satu wujud kodrat Tuhan yang menyembah. Nah inilah al-ahadun al-ma'buduni wahidun alal ma'bud. Hanya satu kodratku yang bisa menyembah kepada satu wujudku sendiri. Makanya solat menjadi fardu ain, wajib menyaksikan. Yang kedua, kita mengenal lagi jemaah. Banyak yang harus kita kenal sebelum kita memulai sesuatu perintah Allah. Contoh apa? Allah jadikan 4 makom di dalam Islam. Untuk apa? Untuk kemudahan umatnya. Apa makom? Ada syariat, betul? Ada hakikat, ada tarikat, dan ada marifat. Nah ini cara kemudahan yang paling besar. Ini sebuah cara, bukan berpisah-pisah yang 4 ini. Rasul bilang syariatul hulul hakikah, syariat itu menuju hakikat. Hakikatul hulul tariqah, tarikat itu awal, hakikat itu awal tarikat. Tarikatul ulul ma'rifat, setiap tarikat menuju ma'rifat. Makom yang 4 ini bisa dijalankan sekaligus. Ya kan gitu. Kalau dilihat syariat sebelum sholat, ada zahir, ada batin. Dengan himpunan la ilaha illallah. Dilihat lagi hakikat. Hakikat adalah suatu tujuan melalui rasa. Hakikat adalah rasa. Dan tarekat adalah jalan yang melalui pandangan. Dan marifat adalah sebuah wujud yang dituju. Jadi kalau zahir batin ini, hakikatnya adalah merasakan apa yang dikerjakan dan memperjalankan pekerjaan dengan tajali, dengan tarekat, dan melihat siapa yang bekerja dengan marifat.
kan tidak dipisah. Hanya kedangkalan ilmu-ilmu orang sebagian memisah-misahkan. Ya, kalau namanya syariat maklumlah. Ya, dari rumah ke masjid, masjid pulang ke rumah. Bukan. Ya, hakikat mah orang hakikat sholatnya hebat, enggak kayak kita. Salah. Wah, tarekat mah beda. Dia orangnya kayak begini-gini. Salah. Marifat dia nggak perlu sholat, itu dia begini aja udah jadi. Salah. Sementara semuanya satu kodrat yang dibagi kepada 4 jalan. Ingin kita berzikir syariat dengan la ilaha illallah sampai pada makom zahiru wal batinu. Zahir itu adalah penampakan batin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kita enggak ada zikir syariat la ilaha illallah. Masuk ke zikir hakikat. Allahu Allah, Allah pada zahir, Allah pada batin. Wa zahiru wal batina. Allah fi zahiru wallah. Allah bersifat, bertingkah dan berbuat. Bertingkah pada zahir dan batin. Lihat orani. Allahu, 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 Allah. Mondar mandir dia titik 3 itu. Zahirku dan batinku. Disampai datang masa rasa yang sangat kuat. Ketika masuk kepada hakikatul ulul tarekah, mencapai tarekah. Tarekat itu perjalanan, tapi tarekat ini fokus kepada pandangan. Ya, tarekah itu fokus kepada pandangan. Nah, coba kalau kita bergerak, siapa yang bergerak ini? Siapa yang? Itu tarekah. Bukan amaliyah tarekat. Kalau amaliyah tarekat mah banyak. Ya, banyak. Tapi tarekah Islam memperjalankan dan memandang. Itu tarekah kodrat Islam. Tapi kalau amaliyahnya banyak tarekat 141 lebih. Itu amaliyahnya. Nah, siapa yang bergerak dan memandang ini? Nah, inilah ma'rifat. Hu. Aku pada rohani, aku juga pada jasmani. Jadi akhirnya menjadi zikir. Nah, ini tidak ada perbedaan. Itu contohnya buktinya. Gitu. Ya, jadi karena kita di sini belajar menjadi pembimbing dan penuntun umat, kita harus lebih luas berwawasan dan lebih hebat berilmu. Dengan demikian para jemaah sekalian, mencapai suatu kajian yang tidak bertauhid ini akan merusak kepada kita. Contohnya apa? Ma'rifat. Ma'rifat itu akan halal apabila ada sandaran tersiratnya. Dilebur ba jadi alif, dilebur lip kepada alif kepada ba, dilihat disaksikan oleh mata batin. Nah, itu sah. Tapi kalau tidak ada peleburan menurut tersirat yang sah, maka makrifat ini akan membawa ke alam takhabur, alam sesat, alam takhabur. Karena sejarah tidak bisa dikembangkan dengan makrifat. Sejarah sudah tertulis resmi. Karena dia tidak punya wawasan dan ilmu membahas, menilai dan melihat Al-Quran, masih aja berupa ayat, belum bisa berubah, melebur ayat menjadi kauli atau kodrat, melebur kauli menjadi munajat, melebur munajat jadi ma'rifat, maka tidak bisa dikatakan sah ma'rifat itu. Makanya berdampak kepada kehidupan kita. Menjalankan ma'rifat cerita seseorang akhirnya dihalalkan dalam mata batin. Allah marah, Allah murka. Semakin belajar semakin susah hidup itu, semakin susah. Sholat nggak bisa, zikir nggak bisa, tapi ke cerita tunduk. Ini yang dialami selama ini. Makanya kita harus bisa melihat kenyataan Allah.
Mana kenyataan Allah? Inilah kenyataan alam insan. Alam dunia bukan alam insan. Alam insan itu alam dunia pertajalian Tuhan. Tapi kalau alam dunia ada air, api, angin, tanah dengan segala perbuatan umat di atasnya dengan makhluk, itu adalah perbuatan alam dunia. Tapi alam dunia yang dimaksud oleh Allah adalah tajalli keinsanan Allah di dunia. Makanya jangan kita menilai, oh dunia itu nggak bagus, berdunia salah, itu nggak boleh. Ya, dari awal ini, dunia ini adalah kunci. Kalau kamu bisa tundukkan dunia ini, Allah akan tutup pintu neraka. Wa qina azabannar. Tapi kalau kamu tidak bisa tundukkan dunia ini, maka kamu akan menjadi budaknya dunia. Ya, nah ini harus dipikirkan. Contoh apa? Apa yang kita inginkan itu adalah keinginan diri kepada Tuhan, baru Tuhan memperlihatkan. Kadang-kadang kita tidak. Kedekatan ke Tuhan diukur dengan dunia. Dunia ini apa? Dunia ini pertama dilihat dari hukum hijaiyahnya dal. Ya, dal ini adalah perjalanan. Yang kedua alif kasroh u, du, artinya rahasia. Yang ketiga adalah ni, keakuan Tuhan. Yang keempat adalah hurufnya A. Ya. A itu apa? Alif kasroh A, aras nyata. Di sini kita melihat perjalanan keakuan Tuhan dalam alam nyata. Perjalanan rahasia diriku di alam nyata. Mana diri rahasia? Nah inilah yang tidak berasal dari air, api, angin dan tanah. Maka kita tingkatkan pencarian kodrat diri kita. Kalau itu yang kita pakai, dunia ini tunduk. Dunia ini Al-Maidah, dia hanya bisa menghidangkan. Jangan kamu yang menjadi pelayannya. Tundukkan dia dengan harkat dan martabat kodrat diri yang kita pakai. Yang kita pakai dalam sarung tubuh ini. Sudah adakah diri dalam diri? Kalau itu belum terbentuk sama kayak kolbi mukmini baitullah, kolbi hati halus orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Kolbi tidak semua orang yang punya kolbu. Kalau kolbu semua orang punya. Tapi kalau kolbi, hati halus yang dikatakan azali wallah, alam sifat dan zat, didirikan di dalam kolbu bernama kolbi. Itulah dasarnya baitullah, rumahnya Allah. Kolbi mukmini baitullah, rumah hati orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Jadi ternyata jangan salahkan amalan tidak mencapai hakikat ketuhanan, tapi salahkan diri yang kurang syarat. Ya. Diri yang kurang memenuhi syarat menjadi hakikat kepada Allah yang tidak bersekutu. Apabila kita naik ke sajadah, tidak berdosa menginjak as-sajadah. Sementara as-sajadah adalah nama lembaran Al-Quran. Begitu jemaah. Ya. Jadi hakikat adalah sumber dari syariat. Sumber dari semua. Jadi jangan kita memisah-misahkan. Memang di dalam kita berhadapan menuju hakikat ketuhanan, ini bekal-bekal diri sudah disiapkan oleh Allah. Ada 7 kodrat cara penyembahan, cara menghadap, cara bertajali di dalam sholat. Ya. Nah, makanya Allah bilang, orang yang sholatnya orang sombong adalah orang yang merasa melihat dirinya adalah diri dia. Tapi kalau orang makrifat itu, kata Allah, kalau dia sholat, dia tidak melihat dirinya lagi, tapi dia melihat sebuah wujud dari Allah.
Nah, ini yang seluruh aitimuni usolli. Salatlah kamu seperti melihat aku salat, kata Rasulullah. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Bagaimana kita bisa mengikuti derajat keimaman diri dalam salat. Nah, nanti kita belajar. Jadi intinya di pelajaran yang akan nanti didapatkan, semua rahasia hakikat-hakikat dari amal dan ibadah akan kita dapati dan kita cari untuk kita kerjakan kepada Allah. Paham? Ya. Jadi kita harus belajar mendapatkan hakikat ketuhanan pada diri dari makom-makom ibadah yang akan dipelajari. Tidak boleh kaji diri tanpa solat, ingat itu. Ya. Tidak boleh mengkaji diri tanpa kodrat solat. Harus dari makom solat dikaji. Kenapa? Solat itu soluhu do'im. Hayya 'alas solah. Artinya mendirikan solat, mendirikan hubungan batin dengan Allah. Paham? Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Engkau terbuat dari rahasiaku, aku ada kena rahasia. Maka tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Jadi jangan juga memperbanding-bandingkan pengetahuan. Sami'na wa ta'nalah, patuh dan taat. Patuh kepada guru, taat kepada ilmu, maka selamatlah. Berhentilah kita hidup di dalam pengajian yang berupa ilmu pengetahuan. Tapi mulailah melangkah dari sekarang, belajar ilmu dari kodrat. Untuk apa kita pelajari pengetahuan tanpa kekuatan? Kita tidak bisa praktek, kita tidak bisa mencobakan bagaimana rasanya bertafrid dengan Allah, bertajrid dengan Allah. Pandangan kosong, Tuhanmu pun kosong. Ya. Salat alam fardu ain, alam pensaksian, fardu wajib ain pensaksian. Ternyata pandanganmu kosong. Apa hakikat berdiri? Siapa yang kamu pandang dalam berdiri? Siapa apa yang kamu pandang dalam ruku, dalam sujud, dalam duduk? Kalau pandangan hakikat kosong, fardu ain, wajib menyaksikan, gagal, maka pandangan akan diisi oleh syaitan. Maka kamu dibawa kemana-mana. Makanya dikaji dulu usuluddin, awaludin, baru fiddin. Ya, usuluddin, asal diri adalah Tuhan, wahid, ba'dal, tunggal, mula, awal, jadi. Kaji dulu, karena kamu akan kembali kepada Tuhan. Ingat, baru awaludin, ma'rifatullah, bagaimana mengenal wujud Tuhan bernama Allah. Jadi mana sisi pengenalannya. Yang ketiga, bagaimana awal dirimu, kodratnya Allah, kembali dirimu menjadi kodratnya Allah. Alif kembali kepada alif, inna lillahi, wajib. Selesai urusan kajian itu. Baik, jamaah, kita lakukan bermuzakarah tentang wawasan hakikat. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin jamaahnya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan. InsyaAllah dipersilakan pada jemaah-jemaah yang lain yang ingin bertanya kepada Buya sesuai dengan pembahasan yang disampaikan oleh Buya. Utamakan adab, mulakan dengan salam. Silakan bertanya, InsyaAllah. Yang ingin bertanya sila mengangkat tanda tangan. Silakan Zaini bertanya, yang lain matikan mikrofon. Mikrofonnya dinyalakan.
Ditekan tanda mikrofonnya biar terdengar suara. Buya, sudah dengar? Nah ya sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buya, saya ingin nanya sedikit tentang usalli ya Buya. Ya. Misalnya kan, misalnya saya sholat subuh, kan Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan kita niat sengaja saya sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu sengaja saya itu gimana Abu ya? Saya apa hilangkan apa langsung lillahi ta'ala tentang saya itu Abu ya? Yang bukan menghilangkan, tidak ada yang mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi mencapai kerahasiaan yang ada di dalamnya adalah keberuntungan orang-orang yang berilmu. Usolli bukanlah niat dalam bahasa ibadah. Kalau niat itu nawaitu. Usolli ini adalah sebuah hajat khusus. Ya, nawaitu yang paling khusus usolli. Ya, makanya tidak sama dengan nawaitu. Kalau niat kan nawaitu, cuma niat ini kodratnya adalah usolli dalam artinya usolli ini kalau dilihat dari sisi ibadahnya, hijahiyahnya adalah usuli. Usuli ini tempat berasal diri kita. Ya. Dari mana kita kembali, dari ke situ kita kembali. Karena solat itu qabla mutu anta mutu, merasakan mati sebelum mati. Makanya nama niatnya usolli. Jadi kalau kita melihat usolli harus melihat ke hati. Orang yang tidak melihat ke hati enggak sah solatnya. Ya. Ibadahnya hilang, tinggal amaliyah. Kenapa? Kita harus melihat ke hati. Yang akan berhadapan dengan Allah adalah diri yang fanafilah. Nurani perwakilan jasad, rohani perwakilan insan, dan rabbani perwakilan nyawa. Ya. Jadi yang tiga ini batin, zat, nur. Nah, waktu usolli menatap mata hati ke dalam hati. Ayatnya tetap. Ya, itu kunci usolli. Nah, apa yang niat itu pandangan. Niatnya kemana? Lillahi ta'ala. Artinya apa lillahi ta'ala? Lillah itu ilah, Tuhan. Ta'ala juga Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya itu? Inilah sifat wujud satu oleh Allah dengan sifat kodrat yang satu. Ta'ala adalah Tuhan, cuma ada tok itu ibadah. Nah, jatuhnya kemana? Jatuhnya kepada kodratnya. Ya. Nah, itu namanya Ta'ala. Ilah, lillah itu ilah, menuju Tuhan. Tuhan wujud tunggal wahid. Ini namanya ba'dal. Kalau yang zahirnya namanya aftar. Jadi berhadaplah zahir dan batinnya kepada wujud tunggalnya. Nah, itu di saat lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Nah, sebelum kita menutup tangan muka, alhamdulillah baca. Orang yang tidak membaca alhamdulillah setelah usolli, maka dia tidak menghalalkan gerakan ibadahnya. Cukup bayangkan 1 rakaat aja di saat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbayang berdiri, rukuk, sujud, selesai. Berarti kita telah alhamdulillah. Semua gerakan minta dihalalkan kepada Allah. Nah, ini jadi tidak dilihat dari ayatnya, tapi dilihat dari kauli. Kauli itu kodrat yang dibaca. Paham? Gitu ya. Pak Anisit, tolong apanya dimatikan suaranya. Baik ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang tidak bertanya jangan menghidupkan tanda suara. Matikan. Ya. Tolong Ani, Ibu Ani, ya dimatikan. Biar terdengar teman-temannya bertanya. Baik, lanjut. Jemaah siapa yang mau bertanya? Imam tolong dicari. Ya, silakan kepada sesiapa yang ingin bertanya, silakan mengangkat tanda tangan. Ayo itu Ibu. Ini ada kita bagi Ibu Mirani ya. Ya, ini dari Muhammad Nasir. Silakan. Ada pada amalan niki yang keterangannya niki ayat zikir ditarik dengan tasbih ke dalam hati halus guna menyinari hawa hadas yang menghalangi timbulnya nur ilah dari dalam hati untuk menyinari alam diri. Hawa hadas niki, hawa hadas adalah zat yang halus yang terbuat dari dosa, namanya kadar buruk. Nah, jadi kalau kita nih berbuat salah, itu ada hawanya. Ini yang dinamakan dengan itu. Ada hawanya, itu yang dinamakan dengan hadas. Ya. Nah, hadas inilah yang membuat menutupi mata hati, telinga, pikiran kita untuk ingat Allah. Karena hati itu ditutup oleh hadas. Hadas itu nih, ini kosong, tetapi dia ada isinya, dosa. Nih itu yang menutup. Itu yang hadas. Paham? insyaallah. Kalau amalannya itu subhanallah. Amalan itu dilakukan, ayat berasal dari zat, zat berasal mewujud kepada nur, nur hayat menjadi cahaya, cahaya itu yang akan membakar. Jadi masukkan ayat itu, dia akan menjadi nur, dia bakar semua hadas itu. Paham? Begitu. Ya. Ya baik. Lanjut yang lain. Terima kasih kepada Pak Mirani. Dipersilakan Pak Muhammad. Ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Buya, ketika mengucapkan Buya yang Buya bilang tadi, alhamdulillah, ada terusnya diteruskan aja, cuma alhamdulillah Buya. Alhamdulillah saja. Alif adalah berdiri, lam adalah ruku, ya? Dal adalah duduk, ha adalah hidup, ya. Jadi itu perbuatan satu rakaat tajalinya. Nah, kalau dilarikan ke kalam hijaiyah, di situ saud matsaninya hamdu ini nama sebuah batin Allah. Lillah ini sebuah gerakan. Berarti yang kita lihat seperti kita itu yang akan melakukan rakaat itu adalah batin Allah yang bergerak. Nah, itu kalau diangkat ketinggiannya sedikit lagi, paham? Ya. Itu diucapkan di rakaat pertama atau rakaat kedua? Sesudah kita membaca usoli. Oh, alhamdulillah. Ya, setelah selesai usoli langsung sambil mengusap wajah, alhamdulillah. Paham? Nah, kan kebanyakan itu disia-siakan oleh umat. Titik-titik penting itu Allah tidak mau buka rahasianya ke orang yang tidak dia percaya. Kenapa? Karena dia tidak mencari yang berharga, dia mencari yang banyak ilmu itu. Gitu, paham? Insyaallah
Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Muhammad. Ya. Seterusnya silakan Pak Zaini telah mengangkat tangan daripada tadi. Ya. Silakan suaranya dibuka. Silakan suaranya dibuka. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabiya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini tadi Wabiya. Tentang itu usali tadi yang kita pakai yang kayak dibilang tadi saudara kita itu usali salatan antar salat lillahi ta'ala. Jadi Abu ya, kita kan sengaja saya semayang subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi di saat alhamdulillah Abu ya. Ya. Di saat alhamdulillah itu kita menyaksikan satu gerakan saja kepada Allah. Kita perlihatkan kepada Allah. Ya. Nah gitu. Kita perlihatkan kepada Allah. Paham? Dengan alhamdulillah. Karena sholat itu apa? Innalillah. Ya. Salat itu adalah orang yang qabla mutu anta mutu, orang yang merasakan mati sebelum mati. Makanya dia harus mengenang dari mana dia asal mula terjadi. Makanya bergeraklah diri dia satu dari bergerak sampai duduk salam selesai. Hanya hitungan detik itu. Paham? Gitu. Jadi tidak merubah ayat apapun, tetap cuma keberuntungan orang abkalana fil mu'minin fa innahu hum salatin qasiun allazi hum salatin qasiun. Beruntungnya orang yang berilmu yang bisa kusuk dalam solatnya. Makanya ada orang rugi dalam solat, ada orang yang beruntung. Nah kita ini mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat berdiri. Jadi tidak ada boleh kaji diri di luar solat. Paham? Kaji diri dalam salat. Nah, itu apa? Itu adalah pameo kita. Jangan lupa ya. Nah gitu. Mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Alhamdulillah gitu. Baik, silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaini atas pertanyaannya. Persilakan Muhammad Yusuf bertanya kepada Buya sesuai dengan pembahasan yang Buya sampaikan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan itu apa perbedaan yang diri yang berdiri, diri yang didirikan dan diri yang mendirikan itu Buya, keterangan ininya. Iya. Sama dengan kita mengkaji 3 perkara dalam diri, wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad, ini nurani, rohani dan rabbani. Jadi kalau dikatakan diri dalam diri, awal diri adalah batin, itulah asal wujud ada. Mawujud diri pada hidup bernama hayat, rohani namanya, nyatalah dia pada nur, terbuka dalam tubuh dan seperti wujud. Jadi dikatakan diri itu adalah usuluddin, harus ada asalnya yang kita tahu. Tidak mungkin ada hayat tanpa hayyun, tidak mungkin ada hayyun tanpa qayyum, tidak mungkin ada kehidupan tanpa hidup, tidak mungkin ada hidup tanpa yang menghidupkan. Betul? Nah begitu, betul kira-kira tuh. Betul. Nah, Cuman yang saya paham nih Buya, kalau kita dalam sholat itu diri yang mana Buya, yang dihadirkan atau yang dipandang?
Diri yang dipandang di situ ada sir-sirnya Allah. Kita harus belajar 7 tingkatan diri. Mana diri yang hayat maghrib mati menghadap kiblat. Mana yang diri berdiri untuk batiniyah menghadap kepada Baitullah. Itu beda-beda. Dan kita harus mengetahui sampai pada akhir diri yang ke-7. Mana diriku yang menghadap wujudku sendiri. Nanti akan kita pelajari. Jangan loncat-loncat ngajinya. Paham? Paham, insyaallah Buya. Ya, Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jangan kita memperjalankan pengajian nanti kalau tidak menurut tangga tauhidnya. Jadi kita harus ikuti tangga tauhidnya nanti. Kira-kira paham maksudnya tadi semuanya? Apa? M. Yusuf paham? Insyaallah Buya. Masih ada pertanyaan? Terima kasih kepada Muhammad Yusuf. Oh ya, Pertanyaannya alhamdulillah. silakan Pak Haryanto. Tanyakan. Terima kasih Pak Hafiz, moderator. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak salah dengar tadi ada Buya menyampaikan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ya. Qad aflahal mu'minun. Ya. Allazina hum fi khoshi'un. Ya, Beruntung orang-orang yang berilmu. beriman, orang-orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Ya. Jadi kira-kira kita supaya mengetahui standar kekhusyukan kita ini Buya, kira-kira seperti apa yang dinyatakan